Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian kebijakan fiskal. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Presiden memberikan kekuasaan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Istilah kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan pengeluaran dan pendapatan suatu negara dalam bentuk pajak. Variabel yang berkaitan dengan keuangan suatu negara dapat dipengaruhi oleh perubahan besaran dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal dibatasi pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam anggaran pendapatan belanja negara, dan semua itu untuk mengarahkan keadaan perekonomian menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu mengenai peran kebijakan fiskal. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian ditentukan oleh peranan pemerintah dalam semua kegiatan ekonomi yang secara khusus ditentukan oleh tujuan sosioekonomi, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Pada kenyataannya, transaksi dan besaran pengeluaran negara cenderung lebih besar dibandingkan dengan peningkatan dalam persoalan pendapatan nasional. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah membantu dalam penentuan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara-negara maju, kebijakan fiskal pemerintah berperan semakin besar dalam upaya mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, apalagi dimaksudkan supaya pemerintah dapat lebih mampu mempengaruhi dan menjadi pengarah dalam jalannya perekonomian. Hal ini ditujukan agar negara menghindari tingginya angka pengangguran, inflasi yang melambung tinggi, dan mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sedangkan untuk negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih condong pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan ikut meningkat, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu tujuan kebijakan fiskal. Beberapa tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, yakni yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Penerapannya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuannya supaya meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional dan pada akhirnya dapat menampung kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga secara umum dan laju inflasi. Penerapan dari kebijakan ini adalah dengan cara menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan asa dapat menjaga kestabilan harga dan dapat mengendalikan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan real masyarakat. Hal ini dapat dicapai jika investasi pemerintah dalam pembangunan dapat didistribusikan secara merata di semua sektor dan wilayah negara. Saya akan melanjutkan materi yaitu di instrumen kebijakan fiskal. Ada 3 instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintahan, yaitu 1. Sistem perpajakan. Dengan menarikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud untuk memperkuat kas pemerintah dan juga memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintahan juga dapat meminimalisirkan tarif pajak di mana pemerintah tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan agar dapat berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat melakukan politik anggaran, baik itu anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang.
Jika pemerintah memilih menjalankan anggaran berimbang, maka sisi pengeluaran dalam anggaran pendapatan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN dilancarkan sama dengan sisi penerimaan. Sedangkan anggaran tidak berimbangan dapat dibagi menjadi anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang di mana sisi pengeluaran lebih besar dibandingkan sisi penerimaan, dan anggaran defisit dapat dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Sementara anggaran surplus merupakan kebalikan dari anggaran defisit, di mana pada sisi penerimaan itu lebih besar daripada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dijalankan apabila pemerintah ingin melakukan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah yang beredar. Dan yang terakhir itu pinjaman pemerintah. Di beberapa kondisi, terutama ketika pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah, yaitu dengan cara menjual surat utang negara atau biasa disebut dengan SUN. Kebijakan ini dimaksud untuk membiayai setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus dapat mengendalikan laju inflasi yang ada di tengah masyarakat. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu di mana kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan belanja negara dan meminimalisir tingkat pajak neto. Kebijakan ini dipergunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu sebuah kebijakan yang dilakukan dengan cara minimalisir tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Kebijakan ini dimaksud untuk menurunkan daya beli masyarakat dan juga mengatasi inflasi. Secara teoris ada 4 jenis kebijakan fiskal, yaitu pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran yang dilakukan pemerintahan dilakukan sedemikian rupa agar supaya tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, pendekatan melalui anggaran terkendali. Dalam konsep anggaran yang berdasarkan pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintahan, penarikan pajak, dan pinjaman ditunjukkan dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Ketiga, stabilitas anggaran. Konsep stabilitas anggaran disebut apabila stabilitas anggaran otomatis karena sangat menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat secara langsung terjadi dengan sendirinya dan juga secara langsung menstabilkan perekonomian tanpa harus ada campur tangan pemerintah secara langsung yang secara disengaja ataupun direncanakan. 4. Yang terakhir, pendekatan melalui anggaran belanja berimbang. Cara yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Tujuannya adalah agar tercapainya anggaran berimbang dengan waktu jangka panjang. Maksudnya, konsep pendekatan anggaran belanja berimbang sangat menekankan pada keharusan adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagai kesimpulan, kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan agar negara kondisi perekonomian dapat diarahkan menjadi lebih baik. Selain itu, kebijakan fiskal sangat berperan penting dalam pencapaian kestabilan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki kondisi ekonomi dari segala masalah ekonomi yang datang, dan mencapai kesejahteraan umum melalui pengawasan terhadap sumber-sumber ekonomi.